Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 1 Juli 2021. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-13. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa," lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan bahwa seorang lumpuh dibawa kepada Yesus. Tuhan Yesus mengetahui isi hati dan penyebab kelumpuhan orang sakit ini. Maka Yesus pun langsung menyentuh akar penyakitnya, yaitu dosa. Begitu dosa atau akarnya disembuhkan, maka tubuhnya pun turut disembuhkan. Yesus memberikan kepastian bahwa dialah anak manusia, yaitu Allah Sang Putra yang mempunyai hak dan kuasa mengampuni dosa. Saudara-saudara yang terkasih, di sini memang Yesus tidak hanya mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang itu, tetapi Yesus pun mengetahui segala niat dan jahat yang tersimpan dalam hati mereka. Yesus membaca hati setiap manusia. Yesus membaca hati seorang pendosa. Bukan hanya itu, Dia berkuasa mengampuni dosanya. Yesus itu memiliki kuasa setara dengan Allah Sang Maha Pengampun. Lepas dari orang sedang memikirkannya atau tidak, pengampunan diberikannya. Kuasa pengampunan yang ada pada Yesus itu ajaib, melebihi segala kuasa lain yang dimilikinya. Saudara saya terkasih, dalam Injil hari ini, penginjil Matius pun menjelaskan bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mengkritik apa yang dikatakan dan dilakukan Tuhan Yesus. Karena menurut mereka tidak ada satu manusia pun yang dapat mengampuni dosa selain Tuhan. Sehingga waktu mereka mendengar dan melihat perkataan Tuhan Yesus, mereka sangat tidak menerima ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu bahwa dosanya sudah diampuni. Dan lagi-lagi, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengetahui pikiran mereka dan menegur mereka atas pikiran mereka yang jahat itu dan tidak tahu bahwa Yesus itu memang Tuhan. Dan Tuhan mau tunjukkan bahwa Ia Tuhan dan bukan hanya melalui pengampunan dosa saja Dia menyatakan dirinya Tuhan, tetapi melalui mukjizat yang dikerjakannya. Saudara yang terkasih, baik menjadi pemahaman dan permenungan kita, ternyata bagi Yesus mengampuni itu adalah perkara yang sangat mudah. Tetapi untuk ahli Taurat dan orang Farisi, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan, dan ketika sikap yang penuh pengampunan terus kita terapkan, maka karakter Kristus ini akan menjadikan karakter serta gaya hidup kita sebagai orang percaya. Lihatlah di awal tadi, saudara-saudara yang terkasih. Sikap iman dari orang-orang yang membawa si lumpuh itu menggerakkan hati Yesus. Dan Dia pun berkata kepada si lumpuh, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu Dia melanjutkan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu."
Di sini iman mendatangkan berkat keselamatan, yaitu pengampunan dan penyembuhan. Kita beriman secara personal dan secara pribadi pula kita mempertanggungjawabkan iman itu. Iman personal tersebut menghasilkan buahnya bagi kehidupan sosial. Saudara-saudara yang terkasih, semakin kita beriman, sudah semestinya pula sesama kita memetik buah-buah yang baik dari kehidupan kita. Dengan demikian, iman personal kita itu mampu mengantar orang lain untuk menikmati karya keselamatan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk menyingkirkan keegoisanku yang hanya mencari keselamatan pribadi tanpa peduli pada orang lain. Buatlah iman dan hidupku berbuah kebaikan bagi sesama. Tuhan, tambahkanlah imanku akan Dikau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.